Oke baik. Di sini saya akan menjawab atau apa yang saya mengetahui dari metabolisme obat dalam tubuh ya. Metabolisme obat sering juga disebut biotransformasi metabolisme, terutama terjadi di hati, yakni di membran endoplasmik retikul, mikrosom, dan di sitosol. Tempat metabolisme yang lain ekstrahepatik adalah dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, dan kulit, dan juga di lumen kolon flora usus. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang non-polar lemak menjadi polar larut air agar dapat diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagai perubahan menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Metabolisme mempunyai 3 tujuan utama, yaitu memberikan energi pada tubuh untuk memecah suatu senyawa yang lebih sederhana atau biosintesa senyawa-senyawa yang lebih kompleks, dan untuk biotransformasi senyawa-senyawa asing menjadi senyawa yang lebih polar, larut dalam air, dan dalam struktur yang teromisasi sehingga dapat dieliminasi dengan mudah. Aktivitas metabolisme atau dalam beberapa pustaka disebut dengan kemampuan metabolisme, kapasitas metabolisme atau kecepatan metabolisme senyawa merujuk pada proses oksidasi enzimatik di hati oleh enzim mikrosomal oksidase. Pada dasarnya metabolisme obat memiliki 2 efek penting dalam perjalanan obat di dalam tubuh, yaitu obat akan menjadi lebih hidrofilik sehingga akan lebih cepat diekskresi melalui ginjal karena metabolisme yang kurang larut lemak tidak mudah direabsorpsi dalam tubulus ginjal, dan metabolisme yang dihasilkan dari proses metabolisme umumnya kurang aktif daripada obat asalnya. Namun tidak semua obat akan mengalami hal tersebut karena pada beberapa obat metabolitnya memiliki aktivitas yang sama atau lebih aktif daripada obat aslinya. Contohnya diazepam. Proses metabolisme terdiri dari 3 fase, yaitu reaksi fase 1, reaksi fase 2, reaksi fase 3. Reaksi fase 1 meliputi biotransformasi suatu obat menjadi metabolit yang lebih polar melalui pemasukan atau pembukaan unmasking suatu gugus fungsional, misalnya min OH, min NH2, min SH. Metabolisme reaksi fase 1 meliputi reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis, hidrasi, dan isomerasi. Oksidasi merupakan reaksi yang reaksi yang paling banyak terjadi dalam reaksi fase 1. Reaksi ini dikatalisis oleh suatu kelas enzim yang penting disebut sebagai sistem oksidasi kelas sempurna mikrosomal, yaitu sitokrom P-450. Reaksi fase 2
terjadi apabila obat atau metabolit obat dari reaksi fase 1 tidak cukup polar untuk bisa diekskresikan dengan cepat oleh ginjal, sehingga pada reaksi fase 2 ini obat atau metabolit akan dibuat menjadi lebih hidrofilik melalui konjugasi dengan senyawa endokrin dalam hati, yang dinamakan golongan enzim-enzim yang berbeda akan bereaksi dengan tipe senyawa yang berbeda. Juga sebagai contoh, sintesis UDP asam glukuronat hanya dapat terjadi apabila reaksi glukuronidasi dengan enzim UDP glukuronil transferase. Yang terakhir, reaksi fase 3 sebagai metabolisme lebih lanjut dari konjugat glutathione yang menghasilkan konjugat sistein dan asam merkapturat. Terima kasih.